Yo halo semuanya, balik lagi sama aku Konem. Di sini kita akan ceritakan seluruh alur cerita anime Monster Musume. Tetapi jika ada kesalahan dalam alur ceritakannya, mohon dimaafkan. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama, langsung aja kita bahas ceritanya. Cerita diawali dari tokoh utama yang bernama Kurosuke Mihito. Kuroso merupakan seorang pemuda yang sekarang hidup di masa monster dan manusia sudah berteman. Hal itu dikarenakan di masa Kuroso umat manusia sudah membuat perjanjian perdamaian dengan para monster. Lalu pada suatu hari, di saat orang tuanya sedang pergi serta kelihatannya lama baru pulang, Kuroso pada hari itu diminta oleh seorang pegawai pemerintahan wanita yang bernama Smith untuk merawat seorang monster ular wanita yang bernama Mia. Kuroso yang mengetahui hal itu pun pastinya langsung bingung mengetahuinya. Walaupun bingung, akan tetapi karena tidak punya pilihan lain, Kuroso pun jadinya terpaksa harus menuruti permintaan Smith untuk merawat Mia. Kemudian oleh karena hal itulah, Kuroso pun akhirnya tinggal bersama dengan Mia. Selama Mia tinggal di rumah Kuroso, Mia pun ternyata mulai tertarik kepada Kuroso. Hal itu dikarenakan Kuroso selalu memperlakukan Mia dengan sangat baik dan sama sekali tidak pernah berniat untuk melakukan yang aneh-aneh kepadanya. Sementara dengan Kuroso ternyata tidak berkeinginan untuk tertarik kepada Mia. Hal itu dikarenakan Kuroso diberitahu Smith mengenai sebuah peraturan yang mengatakan bahwa monster dan manusia memang boleh berteman, akan tetapi mereka tidak diperbolehkan untuk berpacaran ataupun menikah. Lalu akibat peraturan tersebut yang akhirnya membuat Kuroso pun jadi tidak pernah berani tertarik kepada Mia dan hanya berani berteman saja dengan Mia. Kemudian walaupun pada mulanya hanya Mia saja yang tinggal di rumah Kuroso, akan tetapi sering berjalannya waktu, ternyata ada dua monster wanita lagi yang juga ikut tinggal di rumah Kuroso, yaitu yang pertama adalah Papi yang merupakan seorang monster burung wanita yang tertarik kepada Kuroso, dan yang kedua adalah Centaurea, yaitu merupakan seorang monster kuda wanita yang menyukai Kuroso. Lalu akibat hal itu, Kuroso pun tentunya jadi tinggal bersama dengan tiga monster wanita, yaitu Mia, Papi, dan Centaurea. Pada suatu hari, di saat Smith sedang berada di rumah Kuroso, Smith pada waktu itu memberitahu Kuroso bahwa pemerintah sekarang berencana untuk melakukan uji coba pernikahan manusia dengan monster. Setelah memberitahu hal tersebut, Smith pun langsung meminta kepada Kuroso untuk memilih salah satu dari tiga monster wanita yang sedang tinggal bersamanya untuk dijadikannya sebagai calon istrinya. Mendengar permintaan Smith, Kuroso pun ternyata langsung kaget mendengarnya, sebab Kuroso kenyataannya tidak pernah berniat untuk menjadikan para monster wanita yang tinggal bersamanya menjadi calon istrinya. Beberapa hari berlalu, ada sebuah kejadian yang membuat Kuroso dan yang lainnya menjadi diganggu oleh seorang monster slim wanita yang bernama Su. Kemudian akibat gangguan Su, Kuroso dan yang lainnya akhirnya memutuskan untuk berunding mengenai gangguan Su tersebut. Di saat mereka sedang berunding, tiba-tiba saja mereka melihat Papi yang ternyata sedang bermain dengan Su. Melihat Su yang akrab dengan Papi, Kuroso pun akhirnya memutuskan untuk mengizinkan Su tinggal di rumahnya dulu. Kemudian pada keesokan harinya, karena menyadari Su tidak pernah pakai baju, Kuroso pun jadinya memutuskan untuk memberikan sebuah pakaian kepada Su. Setelah memberikan pakaian kepada Su, Kuroso pun langsung berunding dengan yang lainnya mengenai Su. Di saat mereka sedang berunding, tiba-tiba saja Papi langsung membawa pergi Su. Hal itu dikarenakan Papi beranggapan kalau Kuroso dan yang lainnya ingin membuang Su. Menyadari tindakan Papi, Kuroso pun pastinya langsung berusaha mengejar Papi. Kemudian setelah cukup lama berusaha, Kuroso pun akhirnya berhasil mengejar Papi yang pada saat tersebut sedang bermain dengan anak-anak. Selain itu, Su ternyata juga ikut serta bermain dengan anak-anak tersebut. Melihat mereka bermain dengan anak-anak, Kuroso pun tentunya hanya bisa tersenyum melihatnya. Lalu pada saat permainan, ada sebuah kejadian yang membuat Su menjadi melindungi seorang anak yang hampir saja ditabrak oleh sebuah mobil. Kemudian akibat melindungi anak tersebut, Su pun akhirnya hampir terjatuh ke dalam sungai. Menyadari hal tersebut, Papi pun pastinya langsung berusaha menolong Su, sebab apabila Papi tidak menolong Su,
maka tubuh Su akan hancur terbawa sungai. Setelah cukup lama berusaha, usaha Papi akhirnya gagal, sebab Papi ternyata tidak mampu menolong Su. Lalu pun Papi gagal, akan tetapi Su kenyataannya berhasil selamat dari kejadian tersebut. Hal itu dikarenakan Kuroso berhasil menyelamatkan Su. Kemudian sejak kejadian itu, Kuroso pun akhirnya memutuskan untuk merawat Su, sebab Kuroso sangat kagum dengan sikap Su yang sangat baik dengan manusia. Lalu oleh karena hal itulah, Kuroso tentunya jadi tinggal bersama dengan 4 monster wanita, yaitu Mia, Papi, Sonteria, dan Su. Beberapa hari kemudian ada sebuah kesalahpahaman yang membuat Kuroso dan yang lainnya jadi beranggapan kalau Smith mau menangkap Su. Padahal yang sebenarnya Smith hanya ingin merenovasi rumah Kuroso, sebab tanpa sepengetahuan mereka ada seorang monster wanita yang bernama Miru yang akan segera pindah ke rumah Kuroso. Kemudian akibat anggapan tersebut, Mia dan yang lainnya pun langsung berencana untuk menyembunyikan Su. Hal itu disebabkan Mia dan yang lainnya pada waktu itu sudah menganggap Su seperti keluarga mereka. Di saat mereka sedang menyusun rencana, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kedatangan para anak buah Smith. Menyadari hal tersebut, Kuroso pun tentunya langsung menyambut kedatangan para anak buah Smith. Lalu setelah disambut Kuroso, para anak buah Smith itu pun langsung bergerak memulai pekerjaan mereka merenovasi rumah Kuroso. Melihat hal tersebut, Kuroso pun pastinya jadi tahu kalau Smith ternyata tidak ingin menangkap Su, tetapi cuma ingin merenovasi rumahnya. Setelah mengetahui hal tersebut, Kuroso pun akhirnya memutuskan untuk mencari keberadaan Mia dan yang lainnya yang pada waktu itu ternyata sudah pergi menyembunyikan Su. Di saat Kuroso sedang mencari keberadaan Mia dan yang lainnya, Kuroso pun pada waktu ini tidak sengaja bertemu dengan Miro. Kemudian setelah bertemu dengan Miro, Kuroso pun ternyata memutuskan untuk mencari bersama dengan Miro. Hal itu dikarenakan Miro ternyata tahu mengenai keberadaan Mia dan yang lainnya. Kemudian berkat bantuan Miro, Kuroso pun akhirnya berhasil menemukan Mia dan yang lainnya. Setelah berhasil menemukan mereka, Kuroso pun langsung mengajak mereka untuk kembali ke rumahnya. Setibanya mereka di rumah Kuroso, mereka pastinya juga jadi tahu mengenai renovasi rumah Kuroso. Kemudian berkat mengetahui hal itu, Mia dan yang lainnya tentunya bisa bernapas lega karena anggapan mereka ternyata cuma salah paham. Lalu tak lama setelah itu, Kuroso diberitahu Smith yang pada waktu ini sedang berada di rumah Kuroso kalau Miro sekarang akan tinggal di rumah Kuroso. Soalnya renovasi rumah Kuroso itu sebenarnya untuk Miro. Mendengar pemberitahuan Smith, Kuroso pun pastinya hanya bisa menuruti saja. Kemudian oleh karena hal itu, Kuroso pun jadi tinggal bersama dengan 5 monster wanita, yaitu Mia, Papi, Sontoria, Su, dan Miro. Beberapa hari kemudian ada sebuah kejadian yang membuat Kuroso tiba-tiba saja diculik oleh seorang monster laba-laba wanita yang bernama Rasinera. Mengetahui hal itu, Smith pun langsung berusaha mencari keberadaan Kuroso dan Rasinera. Setelah cukup lama berusaha, Smith pun akhirnya berhasil menemukan lokasi mereka. Setelah berhasil menemukan lokasi mereka, Smith pun memutuskan untuk berunding dengan Rasinera. Lalu pada saat perundingan, Smith pun juga bertanya kepada Rasinera mengenai kemauan Rasinera. Mendengar pertanyaan Smith, Rasinera pun langsung memberitahu Smith kalau kemauan dia adalah ingin tinggal di rumah Kuroso. Hal itu dikarenakan Rasinera sangat tertarik dengan sikap Kuroso yang menghargai para monster. Mendengar kemauan Rasinera, Smith pun tanpa pikir panjang langsung mengabulkan kemauan Rasinera. Lalu oleh karena hal itulah, Kuroso pun akhirnya jadi tinggal bersama dengan 6 monster wanita, yaitu Mia, Papi, Sontoria, Sumiru, dan Rasinera. Beberapa hari kemudian ada sebuah kejadian yang membuat Kuroso dan Smith mendadak kencan. Mengetahui hal itu, Mia dan yang lainnya pun pastinya langsung bergerak mengawasi kencan mereka. Walaupun pada mulanya tidak ketahuan, akan tetapi karena kurang hati-hati, Mia dan yang lainnya pun akhirnya jadi ketahuan mereka. Kemudian karena sudah ketahuan, Mia dan yang lainnya pun langsung meminta kepada Smith untuk menjelaskan semuanya mengenai alasan dia jadi berkencan dengan Kuroso. Mendengar pertanyaan mereka, Smith pun langsung menjelaskan semuanya kepada mereka. Setelah mendengar penjelasan Smith,
Mereka pun akhirnya tahu kalau Smith ternyata cuma ingin memancing seseorang yang pada waktu itu sudah mengirimi Kuroso sebuah surat ancaman, yang dimana surat ancaman itu menyuruh Kuroso agar tidak menikahi wanita lain selain dia. Setelah menjelaskan hal itu, Smith pun langsung meminta kepada Mia dan yang lainnya supaya berkencan atau setidaknya pergi bersama dengan Kuroso, dengan tujuan agar pelaku yang mengirimi surat ancaman tersebut bisa cepat terungkap identitasnya. Mendengar permintaan Smith, Mia dan yang lainnya pun tentunya langsung menerima permintaan tersebut. Kemudian oleh karena hal itulah, Kuroso pun akhirnya harus mulai berkencan bersama dengan Mia dan yang lainnya. Lalu selama kencan itu, Kuroso pun ternyata juga dilindungi oleh 3 monster wanita yang juga merupakan para anak buah Smith, yaitu Jumina dan 2 temannya yaitu Tio dan Manako. Setelah beberapa hari berkencan dengan Mia dan yang lainnya, pelaku itu pun ternyata masih belum juga terungkap identitasnya. Dan sekarang pelaku itu pun malah mengirimi surat ancaman kedua kepada Kuroso, yang dimana surat ancaman kedua itu ternyata sedikit berbeda dengan yang pertama. Soalnya isinya bukan tentang ancaman, melainkan hanya sebuah puisi tentang kematian. Mengetahui hal tersebut, Jumina dan teman-temannya memutuskan untuk berkencan dengan Kuroso, dengan tujuan agar pelaku tersebut bisa cepat terbongkar identitasnya. Lalu oleh karena hal itulah, Kuroso mau tidak mau harus pergi berkencan dengan Jumina dan teman-temannya. Pada saat Kuroso kencan dengan Jumina dan yang lainnya, ternyata ada seseorang yang sedang mengawasi kencan mereka. Kemudian Jumina dan teman-temannya yang menyadari hal itu pun pastinya langsung bergerak membius orang tersebut. Setelah berhasil membius orang tersebut, mereka pun langsung melihat wajah orang tersebut. Pada saat melihat wajah orang tersebut, mereka pun mendadak langsung terkejut, sebab orang itu ternyata cuma rekan mereka yang bernama Dovil. Kemudian karena Dovil sudah tidak berdaya, Jumina dan teman-temannya memutuskan untuk membawa pulang Dovil. Lalu tanpa sepengetahuan Kuroso, pada saat perjalanan pulang, Dovil pun ternyata memberitahu Jumina dan teman-temannya kalau surat ancaman itu kenyataannya cuma rencana dia dan Smith saja untuk membuat Kuroso menjadi berkencan dengan Mia dan yang lainnya, dengan tujuan agar Kuroso bisa semakin dekat dengan mereka. Mendengar pemberitahuan Dovil, Jumina dan yang lainnya pun ternyata tidak begitu marah mendengarnya, sebab berkat rencana Dovil, mereka pun akhirnya juga bisa menikmati kencan mereka bersama dengan Kuroso. Lalu setelah mendengar penjelasan Dovil, mereka pun langsung memuji Dovil mengenai surat ancaman kedua yang sebelumnya dikirimkan kepada Kuroso. Mendengar pujian mereka, Dovil pun ternyata langsung bingung mendengarnya, sebab Dovil kenyataannya tidak tahu mengenai surat ancaman yang kedua itu. Di sisi lain, Kuroso ternyata sudah berhasil bertemu dengan pelaku yang sudah mengirimi dia surat ancaman yang kedua tersebut, dan pelakunya ternyata adalah seorang monster Shinigami wanita yang bernama Lala. Kemudian bagi yang tidak tahu, Shinigami artinya adalah malaikat kematian. Pada saat Kuroso bertemu Lala, Kuroso ternyata hanya bertemu dengan tubuh Lala saja, sedangkan kepala Lala masih tidak diketahui keberadaannya. Lalu karena tidak ingin terjadi sesuatu kepada tubuh Lala, Kuroso pun memutuskan untuk membawa tubuh Lala ke rumahnya. Setelah membawa tubuh Lala ke rumahnya, Kuroso pun langsung berangkat bersama dengan beberapa monster wanitanya untuk mencari kepala Lala. Setelah cukup lama mencari, mereka pun akhirnya berhasil menemukan kepala Lala. Setelah berhasil menemukan kepala Lala, Kuroso pun tentunya langsung berniat mengembalikan kepala Lala ke tubuhnya. Lalu setelah berhasil mengembalikan kepala Lala, Kuroso dan yang lainnya pun langsung bertanya kepada Lala mengenai tujuan Lala mengirimi Kuroso surat ancaman tersebut. Mendengar pertanyaan mereka, Lala pun langsung memberitahu tujuan dia kepada mereka. Setelah mendengar pemberitahuan Lala, Kuroso dan yang lainnya pun tentunya jadi tahu kalau tujuan Lala ternyata adalah ingin mencabut nyawa Kuroso. Lalu akibat mengetahui hal tersebut, Mia dan yang lainnya pun tanpa pikir panjang langsung berusaha menyembunyikan Kuroso dari Lala. Setelah cukup lama berusaha, usaha mereka pun gagal, sebab Lala ternyata selalu mampu menemukan keberadaan Kuroso. Sementara dengan Kuroso malah langsung menyuruh Mia dan yang lainnya untuk menghentikan usaha mereka menyembunyikan dia, sebab Kuroso kenyataannya tidak percaya dengan perkataan Lala. Kemudian setelah itu,
Kuroso pun memutuskan untuk mengajak Mia dan yang lainnya serta Lala untuk kembali ke rumahnya. Pada saat di rumahnya, Kuroso pun langsung meminta bantuan Smith untuk menjelaskan semuanya kepada Mia dan yang lainnya mengenai perkataan Lala. Lalu setelah itu Smith pun langsung menjelaskan semuanya kepada mereka. Setelah mendengar penjelasan Smith, Mia dan lainnya pun akhirnya pun bisa bernapas lega sebab perkataan Lala kenyataannya cuma hayalan Lala saja. Setelah itu karena mengetahui tujuan Lala yang sebenarnya mengirimkan surat tersebut adalah ingin tinggal di rumah Kuroso, Smith pun akhirnya langsung meminta kepada Kuroso untuk mengizinkan Lala tinggal di rumah Kuroso. Mendengar perkataan Smith, Kuroso mau tidak mau harus menuruti permintaan Smith tersebut. Sebab Kuroso kenyataannya juga tidak tega untuk menolak Lala. Lalu oleh karena hal itulah, Kuroso pun jadi tinggal bersama dengan 7 monster wanita, yaitu Mia, Papi, Suntaria, Sumiru, Rasinera, dan Lala. Beberapa hari berlalu, Kuroso pada waktu itu ternyata sedang kesulitan keuangan. Kemudian walaupun sedang mengalami kesulitan keuangan, akan tetapi Kuroso tetap saja berusaha memenuhi kebutuhan Mia dan yang lainnya. Lalu hingga pada suatu malam, di saat Kuroso sedang bersama dengan Sue dan Smith, Sue pada waktu tersebut memberitahu Smith mengenai keuangan Kuroso. Mendengar pemberitahuan Sue, Smith pun langsung memberitahu Kuroso kalau semua uang Kuroso nantinya akan diganti semua oleh pihaknya. Mendengar perkataan Smith, Kuroso pun hanya bisa bingung mendengarnya, sebab Kuroso tidak tahu menahu mengenai hal tersebut. Lalu oleh karena hal itulah, Kuroso pun tidak perlu lagi memikirkan keuangannya, dan sekarang cuma perlu memikirkan mengenai keseharian dia bersama dengan para monster wanitanya. Lalu setelah itu ceritanya pun tamat.